Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kembali saat ini giliran kami membacakan buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang saya memasuki subjudul 8, Tahiyah awal pada sholat malam 4 rakaat. Pertanyaannya, di tempat kami ada diskusi tentang kaifiat sholat tarawih antar kurung qiyamu Ramadan. Ada pendapat bahwa yang melakukan 4 rakaat hendaknya sesudah 2 rakaat melakukan tasyahud awal didasarkan pada umumnya hadis. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataina tahiyah. Tetapi ada pula yang tidak setuju dengan menyatakan bahwa hadis Aisyah tidak disebut pakai tasyahud awal. Bagaimana petunjuk tarjih? Tanyaan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Jawa Timur. Jawabannya, pengamalan dalam Muhammadiyah adalah hasil pemahaman bersama, bukan pemahaman perorangan. Untuk itu mekanisme dalam ketarjihan, keputusan yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara menyeluruh oleh warga Muhammadiyah seluruhnya, kalau keputusan itu diputuskan oleh Muktamar Tarjih dan ditanfiskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Terhadap yang belum diputuskan dalam Muktamar dalam kurung sekarang musyawarah nasional, dapat dimusyawarahkan dalam tingkat wilayah atau daerah. Kalau tingkat wilayah telah mengadakan pembicaraan dan terjadi kesepakatan dan ditanfiskan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat, barulah menjadi keputusan yang diamalkan oleh wilayah itu dengan melaporkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk dibicarakan dalam tingkat nasional. Mengenai hal yang ditanyakan, karena selama itu pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi mengamalkan 4 rakaat tanpa tasyahud awal, dan musyawarah belum sepakat untuk melakukan demikian. Padahal itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan juga Muktamar Tarjih belum memutuskannya, maka pengamalan tetap sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Kita pindah ke subjudul 9, mengangkat tangan bagi wanita. Pertanyaan, manakah yang benar mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram dalam sholat bagi wanita? Apakah setinggi garis miring sejajar bahu ataukah setinggi garis miring sejajar telinga? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Sayyidatul Fitriyah, SMPN Gading Rejo, Lampung Selatan. Jawabannya, sebelum menjawab langsung pertanyaan saudara, terlebih dahulu dikemukakan petunjuk Rasulullah SAW mengenai mengangkat tangan pada saat menunaikan sholat, khususnya pada saat takbiratul ihram, seperti yang saudara tanyakan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar dikatakan, yang artinya bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar lurus dengan bahunya bila ia mulai sholat antar kurung takbiratul ihram, bila takbir hendak ruku, dan bila mengangkat kepalanya dari ruku, ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dan tidak melakukan yang demikian itu antar kurung mengangkat tangan dalam antar kurung ketika hendak sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari Malik Ibnu Al-Huwairis dikatakan, yang artinya bahwa Rasulullah SAW apabila takbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Begitu pula apabila hendak ruku, ia mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ia melakukan yang demikian itu juga. Antar kurung mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinganya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Wail dikatakan, yang artinya sehingga kedua tangannya itu sejurus dengan bahunya serta kedua ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Hadis-hadis yang dikutip di atas itu menjelaskan, pertama, saat-saat mengangkat kedua belah tangan dalam sholat, yaitu pada saat takbiratul ihram, pada saat akan ruku, dan pada saat bangkit dari ruku. Kedua, tata cara mengangkat kedua belah tangan, yaitu mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar, garis miring sejurus dengan bahu, dan ibu jari kedua belah tangan sejajar dengan kedua daun telinga. Mengenai tata cara mengangkat tangan dalam salat, khususnya dalam takbiratul ihram, menurut hadis-hadis Nabi SAW, seperti hadis-hadis yang dikutip di atas, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, tata cara mengangkat kedua belah tangan dalam takbiratul ihram baik pria maupun wanita sama saja sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis di atas. Mengenai hal ini ditegaskan pula dalam himpunan putusan tarjih, maksudnya buku himpunan putusan tarjih halaman 82. Dalam buku himpunan putusan tarjih itu dikatakan, perhatian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam cara melakukan salat sebagai yang tersebut di atas. Sebagai kesimpulan dari jawaban atas pertanyaan yang saudara ajukan adalah bahwa tata cara mengangkat kedua belah tangan pada saat takbiratul ihram bagi wanita sama dengan tata cara yang berlaku bagi pria, yaitu mengangkat kedua belah tangan sehingga kedua belah telapak tangan sejurus dengan bahu dan kedua ibu jarinya sejajar daun telinga. Demikianlah jawaban kami. Demikian kami telah membacakan buku ini. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.